Mereka bilang diam itu lebih bermakna daripada kata-kata, tapi pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang terjadi ketika keheningan itu berakhir? Apa langkahmu selanjutnya? Karena jujur saja, disinilah kebanyakan orang gagal. Setelah no kontak, sorotan tertuju padamu, dan setiap keputusan yang kamu buat sekarang lebih penting dari sebelumnya. Kamu telah mempertahankan posisimu, tetap disiplin, dan menciptakan ruang baginya untuk merasakan kehadiranmu. Tapi inilah kenyataannya, fase no kontak hanyalah permulaan. Sekarang permainan yang sebenarnya dimulai. Inilah saat di mana langkahmu selanjutnya dapat memperkuat semua yang telah kamu usahakan atau menghancurkannya sama sekali. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah terukur dan tak terduga yang berbicara banyak tanpa berusaha terlalu keras, langkah yang akan membuatnya penasaran dan terpikat. Bersiaplah, karena disinilah kekuatan bergeser ke pihakmu. Mari kita mulai. Nomor 1, jadilah versi dirimu yang lebih baik. Setelah no kontak, langkah pertama yang bisa kamu ambil adalah yang tidak akan dia duga, menjadi versi dirimu yang tidak pernah dia bayangkan. Selama masa ini, fokuslah pada pertumbuhan pribadi, bukan sebagai strategi untuk memenangkannya kembali, tetapi sebagai komitmen pada diri sendiri. Tekuni rutinitas kebugaranmu dengan tujuan yang diperbarui, pelajari keterampilan yang selalu ingin kamu kuasai, atau temukan kembali hasrat yang dulu memberimu kebahagiaan tetapi kini terabaikan. Ini bukan tentang menciptakan tontonan agar dia memperhatikannya, tetapi tentang menjadi seseorang yang kamu hormati dan kagumi. Stoicisme menawarkan kebijaksanaan yang mendalam di sini. Ia mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, pola pikir kita, pilihan kita. Bayangkan aliran sungai yang tenang dan stabil mengalir melalui hidupmu, tidak lagi terganggu oleh peristiwa atau emosi eksternal yang tidak bisa kamu ubah. Itulah kekuatan yang kamu pegang ketika kamu mengambil alih pertumbuhanmu. Kamu tidak menunggu persetujuannya atau validasi orang lain. Transformasimu adalah milikmu sendiri. Katakanlah sebelum no kontak, kamu sering mengeluh karena tidak punya cukup waktu untuk berolahraga. Sekarang kamu telah mengubah kata-kata itu menjadi tindakan, pergi ke gym secara konsisten dan membangun kekuatan, tidak hanya di tubuhmu tetapi juga dalam disiplinmu. Mungkin kamu telah mulai membaca buku yang menantang pemikiranmu atau kamu telah menekuni hobi seperti fotografi, memasak, atau bermain alat musik. Perubahan ini mungkin tampak kecil, tetapi mereka terakumulasi. Ketika saatnya tiba dan dia melihatmu lagi, dia tidak akan mengenali orang yang berdiri di depannya, bukan karena kamu telah berubah secara dangkal, tetapi karena kamu telah menjadi seseorang yang berkembang secara mandiri. Transformasi yang tenang ini oleh kaum Stoa disebut sebagai bentuk kekuatan tertinggi, penguasaan diri. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap kehilangan atau keheningan, tetapi kamu mengarahkan energimu untuk membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Langkah yang tidak akan dia duga adalah kekuatan dan kedamaian yang terpancar darimu ketika kamu tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Itulah jenis energi yang membuat orang berhenti dan memperhatikan, bukan karena kamu mencari perhatian mereka, tetapi karena kamu telah menjadi sesuatu yang langka, seseorang yang benar-benar memegang kendali atas dirinya sendiri. Nomor 2, buat dia terus bertanya-tanya. Biar saya beritahu sesuatu, menjadi mudah ditebak adalah cara tercepat untuk kehilangan keuntungan yang telah kamu bangun selama no kontak. Jika dia menghubungimu, jangan terburu-buru membuka semua kartumu. Tentu saja, sangat menggoda untuk menceritakan semua yang telah kamu lakukan, tetapi tahan keinginan itu. Biarkan sedikit misteri tetap hidup. Ada sesuatu yang magnetis tentang seseorang yang tidak terlalu banyak berbagi, seseorang yang menyisakan cukup banyak hal yang tidak terucapkan untuk memicu rasa ingin tahu. Kaum Stoa percaya bahwa pengendalian diri adalah bentuk kekuatan. Marcus Aurelius sering mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari menguasai impuls kita. Dalam situasi ini, impulsmu mungkin adalah menjelaskan dirimu, membuktikan seberapa banyak kamu telah berkembang, atau seberapa produktif kamu. Tetapi kepercayaan diri yang nyata, perubahan yang nyata, bukanlah sesuatu yang perlu kamu umumkan. Itu adalah sesuatu yang harus dia rasakan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Misalnya, dia mengirimimu pesan, "Hai, apa kabar?" Alih-alih menceritakan setiap detail tentang rutinitas gymmu baru-baru ini, proyek barumu, atau bagaimana kamu telah bergaul dengan teman-teman, kamu tetap santai. Kamu berkata, "Kabarku baik," tetap fokus pada beberapa hal. Bagaimana denganmu? Itu saja. Tidak ada penjelasan berlebihan,
tidak memberinya jendela ke setiap gerakanmu. Dia akan mulai bertanya-tanya, apa yang telah dia lakukan? Apa yang berbeda darinya? Rasa ingin tahu sangat kuat. Itu seperti percikan yang menyulut kembali ketertarikan yang pernah dia rasakan padamu. Jika kamu benar-benar telah bekerja pada diri sendiri selama periode no kontak, tindakan dan sikapmu secara alami akan mencerminkan hal itu. Kamu tidak perlu menyombongkan diri tentangnya atau mencari validasinya. Pertumbuhanmu akan berbicara dengan sendirinya. Ingat, misteri tidak berarti bermain-main atau menipu. Ini tentang menghargai ceritamu sendiri, cukup untuk membagikannya sesuai keinginanmu, tidak sekaligus dan bukan karena kamu mencoba membuatnya terkesan. Ketika dia mulai merasakan kepercayaan diri tenang yang telah kamu bangun, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan ketidakpastian itulah yang membuat segalanya tetap menarik. Jadi, mundurlah selangkah dan percayalah pada pekerjaan yang telah kamu lakukan. Jangan terlalu bersemangat untuk menjelaskan dirimu. Seperti yang mungkin dikatakan kaum Stoa, keheningan dan pengendalian dirimu adalah cerminan dari kekuatan batinmu. Biarkan dia bertanya-tanya dan biarkan rasa ingin tahu itu menariknya lebih dekat kepadamu. Sekarang, berhenti sejenak dan pikirkan ini, seberapa sering kamu merasa perlu menjelaskan dirimu, membuktikan nilai atau pencapaianmu kepada orang lain. Renungkan apakah momen-momen itu berasal dari kepercayaan diri yang tulus atau kebutuhan akan validasi. Terkadang, sedikit memang lebih baik, dan dalam hal ini, sedikit pengendalian diri bisa sangat bermanfaat. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang ini. Bagaimana kamu mempraktikkan pengendalian diri dalam hidupmu sendiri? Tinggalkan komentar dan bagikan perspektifmu, atau cukup ketik pengendalian adalah kekuatan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 3, tampil dengan kepercayaan diri yang tenang. Ketika saatnya tiba untuk terhubung kembali, kamu harus mengerti bahwa langkah paling ampuh bukanlah tentang apa yang kamu katakan, tetapi tentang siapa dirimu ketika kamu muncul. Kamu tidak membutuhkan kalimat yang dihafal atau gerakan berlebihan untuk memberi kesan. Hal paling mengejutkan dan efektif yang dapat kamu lakukan adalah membiarkan energimu berbicara dengan sendirinya. Bayangkan ini, dia mengharapkan ketidakpastian atau bahkan keputusasaan, tetapi sebaliknya dia bertemu dengan seseorang yang tenang, terkendali, dan berpusat. Itulah langkah yang tidak akan dia duga. Pikirkan ini, kepercayaan diri sejati tidak berteriak minta perhatian. Itu ada dalam kepastian tenang dari kehadiranmu. Itu adalah cara kamu membawa diri, cara kamu mendengarkan tanpa terburu-buru berbicara, dan cara kamu tampak benar-benar nyaman dengan apapun yang terjadi. Disinilah stoicisme berperan. Pada intinya, stoicisme mengajarkan kita untuk menambatkan diri secara internal, untuk menemukan kekuatan dari dalam daripada mencarinya dari persetujuan orang lain. Ketika kamu mendekatinya setelah no kontak, wujudkan kekuatan itu. Jadilah versi dirimu yang tak tergoyahkan, seseorang yang memegang kendali atas emosinya, seseorang yang memancarkan ketenangan. Bayangkan skenario ini, dia mungkin mengharapkan kecanggungan atau luapan emosi ketika dia melihatmu lagi. Sebaliknya, dia bertemu dengan versi dirimu yang terasa berbeda, lebih kuat, lebih membumi, dan benar-benar damai. Kamu tidak di sana untuk membuktikan apapun atau untuk memenangkannya dengan kata-kata. Kamu hanya hadir sebagai seseorang yang tahu nilainya dan tidak tergoyahkan oleh hasilnya. Kehadiran semacam itu magnetis dan mengubah dinamika dengan cara yang tidak akan dia duga. Biar saya beri contoh, katakanlah kamu bertemu dengannya di kedai kopi atau bertemu dengannya di suatu acara. Alih-alih terjun ke percakapan yang intens atau mencoba mengarahkan interaksi, biarkan mengalir secara alami. Hadir, pertahankan kontak mata yang mantap, dan benar-benar dengarkan ketika dia berbicara. Ketika kamu merespons, buatlah tetap sederhana tetapi bijaksana. Tidak perlu menjelaskan keheninganmu atau membenarkan tindakanmu di masa lalu. Sikap tenang dan percaya dirimu sudah mengatakan semua yang perlu dia dengar. Itu menyampaikan bahwa kamu telah berkembang, bahwa kamu adalah seseorang yang dapat berdiri sendiri bahkan dalam situasi yang menantang. Inilah bagaimana stoicisme berperan dalam hubungan. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu tidak ditentukan oleh keadaan eksternal. Apakah dia hangat, dingin, atau tidak yakin, itu tidak memengaruhi kedamaian batinmu. Dan percayalah, tingkat kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang tidak akan dia duga, tetapi justru itulah yang akan meninggalkan kesan abadi. Jadi, ketika saatnya tiba, jangan khawatir tentang kata-kata yang sempurna atau membuat pernyataan yang luar biasa.
Cukup hadir sebagai dirimu yang terbaik, paling tenang, dan paling membumi. Itulah langkah yang membuatnya berhenti, membuatnya bertanya-tanya, dan pada akhirnya membuatnya melihatmu dalam cahaya yang benar-benar baru. Nomor 4, bicara lebih sedikit, katakan lebih banyak. Ketika kamu akhirnya berbicara dengannya lagi, jangan biarkan itu hanya menjadi percakapan biasa yang pernah kalian lakukan. Kalian telah berpisah waktu, dan waktu itu berharga. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu telah berkembang, bahwa kamu telah merenung, dan bahwa kamu telah mengembangkan rasa diri yang lebih dalam. Ketika kamu berbicara, buatlah itu berarti. Hindari jatuh ke dalam perangkap obrolan dangkal atau permohonan yang terlalu emosional. Hal-hal ini sering terlihat putus asa atau tidak membumi, dan mereka tidak menyampaikan jenis perubahan yang memicu minat yang tulus. Sebaliknya, fokuslah pada diskusi yang bermakna dan bertujuan. Angkat hal-hal yang mencerminkan kedalaman pikiranmu dan pelajaran yang telah kamu pelajari. Misalnya, alih-alih mengatakan sesuatu yang umum seperti, "Aku merindukanmu," pertimbangkan untuk berbagi sesuatu yang lebih bijaksana. "Selama kita berpisah, aku menyadari betapa pentingnya komunikasi yang jelas, dan itu adalah sesuatu yang telah aku kerjakan." Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kata-kata itu kuat dan tidak boleh disia-siakan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarkan kata-katamu tepat dan bersahaja. Ini tidak berarti kamu harus menjadi robot atau dingin. Artinya, kata-katamu harus membawa bobot. Berbicaralah dengan niat. Jika kamu terhubung kembali, biarkan dia melihat bahwa kamu tidak hanya mengisi keheningan demi berbicara. Tunjukkan padanya melalui kata-kata dan tindakanmu bahwa kamu telah menggunakan waktu perpisahan ini untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Bayangkan ini, kamu telah diam selama berminggu-minggu, bahkan mungkin lebih lama. Dia mungkin penasaran, bahkan mungkin bertanya-tanya apa yang telah berubah. Ketika kamu akhirnya menghubunginya dan kata-katamu terdengar percaya diri, tenang, dan membumi, itu adalah langkah yang tidak akan dia duga. Ini bukan tentang mencoba membuatnya terkesan dengan kata-kata mewah atau gerakan dramatis. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu telah menghabiskan waktu dengan diri sendiri, bahwa kamu telah mengembangkan rasa yang lebih kuat tentang siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Disinilah letak unsur kejutan, bukan dalam menjadi mencolok atau terlalu emosional, tetapi dalam menjadi berpusat dan berniat. Dia mungkin mengharapkanmu untuk mengemis perhatian atau tetap diam selamanya, tetapi sebaliknya kamu menampilkan versi dirimu yang tenang, dan bijaksana. Itu adalah versi dirimu yang tidak akan dia lupakan. Apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Dampak seperti apa yang dimiliki kata-katamu ketika kamu berbicara? Apakah mereka berniat dan bermakna, atau apakah mereka terkadang mengisi keheningan tanpa tujuan? Pertimbangkan bagaimana mengubah pendekatanmu dapat mengubah dinamika dalam hubunganmu. Jika konsep ini sesuai denganmu, saya mendorongmu untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagikan pemikiranmu atau cukup ketik, "Saya memilih kata-kata saya dengan bijak." Mari ciptakan ruang di mana kita semua bisa belajar dan tumbuh bersama. Nomor 5, kejutkan dia dengan kebaikan. Kebaikan adalah salah satu langkah paling ampuh dan tak terduga yang dapat kamu lakukan setelah periode no kontak. Pikirkan tentang ini, ketika seseorang menjauh, kebanyakan orang membalas dengan amarah, ketidakpedulian, atau permainan yang lebih banyak. Tetapi kamu berbeda, dan perbedaan itulah yang akan membedakanmu. Kuncinya di sini adalah bahwa kebaikanmu seharusnya tidak terasa seperti strategi untuk memenangkannya kembali. Sebaliknya, itu harus menjadi cerminan otentik dari karaktermu dan rasa hormat diri yang telah kamu kembangkan selama masa perpisahan ini. Bayangkan ini, setelah berminggu-minggu diam, kamu memperhatikan dia menyebutkan tantangan yang sedang dihadapinya atau sesuatu yang penting yang terjadi dalam hidupnya. Alih-alih mengabaikannya atau membuatnya tentang dirimu, kamu mengambil langkah kecil yang bijaksana. Mungkin kamu mengirim pesan singkat yang mengucapkan selamat atas suatu pencapaiannya atau meninggalkan komentar yang mendukung pada sesuatu yang bermakna baginya. Itu tidak berlebihan, tidak memohon, itu hanyalah kamu yang menunjukkan bahwa kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang menghargai integritas di atas permainan kecil. Seperti yang dikatakan Seneca dengan bijak, dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk berbuat baik. Ini adalah kesempatanmu untuk mewujudkan filosofi itu. Kebaikan tidak berarti kelemahan. Itu tidak berarti merendahkan diri atau mengejar seseorang yang mungkin tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang tenang,
cara untuk menunjukkan bahwa kamu berada di atas kebutuhan untuk memanipulasi atau bermain-main. Dia tidak akan mengharapkan langkah ini karena itu jarang terjadi di dunia di mana orang sering bereaksi secara emosional atau mencoba membuktikan suatu pendapat. Kebaikan sejati adalah kejutan bagi sistem. Itu meninggalkan kesan abadi karena mengatakan, aku percaya diri dan aku tidak perlu membuktikan apapun. Kepercayaan diri dan harga diri semacam itu magnetis. Berikut contohnya, katakanlah ulang tahunnya telah berlalu selama periode no kontak. Kebanyakan orang akan mengabaikannya, berpikir bahwa mengakuinya mungkin membuat mereka tampak putus asa. Tetapi bagaimana jika seminggu kemudian kamu mengiriminya pesan sederhana, aku baru sadar aku melewatkan ulang tahunmu. Kuharap itu hari yang menyenangkan. Kamu pantas mendapatkannya. Itu bijaksana, baik, dan tidak terikat pada harapan balasan. Itu hanyalah kamu yang menunjukkan siapa dirimu. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, emosi kita, dan bagaimana kita menampilkan diri kepada dunia. Keputusanmu untuk memimpin dengan kebaikan bukanlah tentang bagaimana dia mungkin bereaksi. Ini tentang tetap setia pada nilai-nilai yang telah kamu kembangkan. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri, bukan padanya, bahwa kamu adalah seseorang yang beroperasi dari tempat integritas dan kekuatan yang tenang. Dia mungkin terkejut dengan langkahmu. Mungkin dia akan merasakan gelombang rasa ingin tahu atau bahkan kekaguman karena kamu telah memilih jalan yang tidak akan diambil kebanyakan orang. Tetapi inilah keindahannya, apakah dia menghubungimu lagi atau merasa tertarik padamu lagi, kamu sudah menang. Kamu telah mempertahankan martabatmu, melindungi kedamaianmu, dan menunjukkan kepada dunia dan dirimu sendiri bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk dikenal. Itulah jenis energi yang benar-benar mengubah permainan. Nomor 6. Tetapkan batasan yang jelas. Batasan sangat penting dalam setiap hubungan, tetapi terutama setelah periode no kontak. Ketika kamu terlibat kembali, ini bukan hanya tentang apa yang kamu katakan atau lakukan, tetapi tentang energi yang kamu bawa. Tunjukkan padanya bahwa meskipun kamu benar-benar peduli, kamu juga sangat menghormati diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menyendiri, ini tentang menunjukkan rasa harga diri yang menuntut rasa hormat. Pikirkan ini, jika kamu tidak cukup menghormati diri sendiri untuk menetapkan batasan, bagaimana kamu bisa mengharapkan orang lain menghormatimu? Seorang pria Stoa memahami ini dengan dalam. Dia tidak didorong oleh rasa takut kehilangan seseorang atau oleh kebutuhan untuk membuktikan dirinya. Sebaliknya, dia dipandu oleh prinsip-prinsip, salah satunya adalah melindungi kedamaian pikirannya. Mengatakan tidak ketika itu diperlukan bukanlah tindakan penolakan, itu adalah tindakan pelestarian diri dan kejelasan. Bayangkan ini, setelah keheningan yang panjang, dia menghubungimu, menguji air, mungkin untuk melihat apakah kamu akan meninggalkan segalanya untuknya. Tetapi alih-alih jatuh ke pola lama, kamu merespons secara berbeda. Mungkin dia menyarankan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau prioritasmu, dan alih-alih membungkuk ke belakang, kamu dengan sopan tetapi tegas menolak. Kamu tidak kasar, kamu tenang, terkendali, dan teguh. Itulah langkah yang tidak akan dia duga. Dia akan memperhatikan perubahan sikapmu dan itu akan membuatnya tertarik karena itu adalah versi dirimu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita selalu dapat mengendalikan tindakan kita sendiri. Dengan menetapkan batasan, kamu tidak mencoba memanipulasi atau bermain-main, kamu hanya menghormati diri sendiri, dan dengan demikian kamu menciptakan lingkungan di mana rasa saling menghormati dapat tumbuh. Ketika dia melihat bahwa batasanmu berasal dari kekuatan, bukan kekerasan kepala, dia akan merasakan perbedaannya. Ini bukan tentang menjadi jauh, ini tentang menjadi tegas, dan percayalah, kepercayaan diri yang tenang itu jauh lebih kuat daripada gerakan besar yang bisa kamu lakukan. Jadi, ketika saatnya tiba, ingatlah ini, batasan bukanlah tembok untuk menjauhkannya, itu adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan seimbang, dan ketika kamu mendekatinya dengan kebijaksanaan tenang seorang Stoa, dia tidak hanya akan melihatnya, dia akan merasakannya. Jika kamu telah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenung. Batasan, seperti yang telah kita bahas, adalah bentuk harga diri dan kejelasan, bukan konfrontasi atau jarak. Pikirkan bagaimana ini berlaku untuk kehidupan dan hubunganmu sendiri. Apakah kamu menetapkan batasan yang menghormati nilai-nilaimu dan melindungi kedamaian pikiranmu? Kami ingin mendengar pendapatmu.
Tinggalkan komentar yang membagikan bagaimana kamu mendekati batasan atau apa yang paling beresonansi denganmu dari bagian ini, dan jika kamu tidak yakin apa yang harus dikatakan, cukup ketik, "Saya menghormati diri saya dengan menetapkan batasan yang sehat." Biarlah ini menjadi afirmasimu, pengingat bahwa harga diri adalah landasan dari hubungan yang bermakna. Nomor 7, lakukan dengan perlahan. Mari kita bahas sesuatu yang sering disalahpahami orang setelah periode no kontak, godaan untuk segera kembali memperbaiki semuanya atau melanjutkan dari tempat terakhir tanpa berpikir panjang. Inilah intinya, ini bukan tentang kecepatan, ini tentang strategi. Jika kamu benar-benar ingin memberi dampak, langkah yang tidak akan dia duga adalah kesabaran. Luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan biarkan semuanya berjalan secara alami. Tahan keinginan untuk membanjirinya dengan pesan atau merencanakan gerakan besar. Sebaliknya, mundurlah dan ingatkan diri sendiri tentang apa yang diajarkan kaum Stoa, ketergesaan membawa kegagalan, langkah terukur, tindakan yang dipikirkan matang-matang, inilah yang mengarah pada hasil yang lebih baik. Bayangkan seorang pematung mengerjakan sebuah mahakarya. Mereka tidak terburu-buru memahat bongkahan besar, mereka menyempurnakan secara perlahan dan dengan sengaja. Begitulah cara kamu perlu mendekati ini. Katakanlah kamu telah keluar dari kontak dengan seseorang yang kamu sayangi dan tiba-tiba dia menghubungimu. Kebanyakan orang akan memanfaatkan kesempatan untuk merespons secara instan, untuk mencurahkan perasaan mereka. Tetapi alih-alih terburu-buru membalas, luangkan waktu sejenak, pertimbangkan bagaimana perasaanmu, apa yang ingin kamu katakan, dan pesan apa yang akan dikirimkan oleh tindakanmu. Respons yang tenang dan terkendali menunjukkan kepadanya bahwa kamu telah membumi dan aman selama masa perpisahan ini, dan percayalah, itu jauh lebih menarik daripada keputusasaan atau keinginan. Ketika kamu melakukannya perlahan, itu menandakan kekuatan dan pengendalian diri, kualitas yang secara alami menarik orang. Dia akan memperhatikan karena pendekatan tenangmu kontras dengan impulsif yang mungkin dia harapkan. Dan disinilah stoicisme berperan lagi, kesabaran bukanlah pasif. Itu adalah pilihan aktif untuk menghargai permainan jangka panjang daripada jangka pendek. Dengan melatih kesabaran, kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu tidak mencoba memaksakan apapun, kamu cukup percaya diri untuk membiarkan semuanya berkembang sebagaimana mestinya. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk kembali terlalu cepat, ingatlah ini, kamu tidak sedang dalam perlombaan. Hal-hal terbaik, seperti halnya hubungan terbaik, tidak datang dari ketergesaan. Mereka datang dari pendekatan yang mantap dan tenang. Itulah yang tidak akan dia duga, dan itulah yang akan membedakanmu. Nomor 8, biarkan hidupmu berbicara. Setelah periode no kontak, kamu tidak menghubunginya dengan gerakan besar atau pernyataan dramatis. Sebaliknya, kamu membiarkan hidupmu berbicara dengan sendirinya. Bayangkan dia menggulir lini masa atau mendengar dari orang lain bahwa kamu baik-baik saja, bukan karena kamu memberitahunya, tetapi karena tindakanmu membuatnya tak terbantahkan. Ini adalah langkah yang tidak akan dia duga dan juga yang paling ampuh yang dapat kamu lakukan. Lihatlah, ketika kamu fokus pada diri sendiri, pada membangun kehidupan yang memuaskan dan menyenangkan, kamu secara alami memancarkan semacam energi yang membuat orang merasa sulit untuk menolak. Ini bukan tentang mencoba membuktikan apapun padanya atau orang lain, ini tentang hidup dengan tujuan. Tindakan, seperti yang mereka katakan, selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika dia melihatmu berkembang, pergi ke gym, unggul dalam pekerjaan, mengejar hobi yang kamu sukai, saat itulah dia mulai memperhatikan, bukan karena kamu memberitahunya bahwa kamu berkembang, tetapi karena kamu benar-benar menjalaninya. Filosofi Stoa mengajarkan kita bahwa ini bukan tentang penampilan atau validasi eksternal, ini tentang apa yang kamu lakukan secara konsisten, hari demi hari. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Kemajuanmu, pertumbuhanmu, fokusmu, itulah hal-hal yang berbicara banyak tanpa kamu perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kaum Stoa percaya bahwa kebajikan terletak pada tindakan, bukan pada kesombongan atau penampilan. Jadi, biarkan kemajuanmu menjadi buktinya. Misalnya, alih-alih mengiriminya pesan untuk mengatakan, lihat semua yang saya capai, biarkan dia memperhatikan sendiri. Mungkin seorang teman bersama secara santai menyebutkan kesuksesanmu baru-baru ini, atau dia menemukan foto dirimu keluar dengan teman-teman yang terlihat bahagia dan percaya diri. Pendekatan ini halus namun sangat berdampak.
Ini adalah langkah yang menunjukkan kekuatan dan harga diri. Dengan berkembang dalam keheningan, kamu mengkomunikasikan bahwa kamu tidak duduk menunggu dia untuk kembali. Kamu menjalani hidupmu sepenuhnya, dan itu menarik. Ini tidak terduga karena kebanyakan orang bereaksi secara impulsif, mengejar validasi atau mencoba memenangkan seseorang kembali dengan kata-kata. Tetapi kamu telah memilih jalan stoa, membumi, disengaja, dan fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, yaitu pertumbuhanmu sendiri. Jadi, biarkan tindakanmu menceritakan kisah itu. Biarkan hidupmu menunjukkan padanya bahwa kamu lebih dari baik-baik saja tampaknya, dan jika dia kembali, itu bukan karena kamu memohon atau mengejar, itu karena energimu, kemajuanmu, dan kepercayaan dirimu secara alami menariknya. Nomor 9, tetap tenang apapun yang terjadi. Setelah periode no kontak, reaksinya mungkin mengejutkanmu. Dia bisa jadi emosional, dingin, atau bahkan tampak acuh tak acuh. Wajar jika bertanya-tanya apa yang terjadi di benaknya atau merasa tergoda untuk bereaksi secara impulsif. Tetapi inilah intinya, momen ini bukan tentang mencoba memprediksi setiap gerakannya atau menganalisis perilakunya secara berlebihan. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan ketenangan, jenis sikap tenang dan membumi yang berbicara banyak tanpa kamu harus banyak bicara. Mari kita ambil pelajaran dari kaum Stoa. Mereka mengajarkan kita pentingnya hanya fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Pikirkan Marcus Aurelius, yang mengingatkan dirinya setiap hari bahwa dia tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, hanya bagaimana dia merespons. Prinsip yang sama berlaku di sini. Tanggapannya, apakah dia hangat, dingin, atau di antara keduanya, sepenuhnya di luar kendalimu. Itu adalah kisahnya untuk ditulis. Tetapi ketenanganmu, kemampuanmu untuk berdiri teguh dan tidak membiarkan emosimu mendikte tindakanmu, itulah kisahmu dan kamu adalah penulisnya. Misalnya, katakanlah dia menyapamu dengan acuh tak acuh, bahkan mungkin bertindak seolah-olah waktu perpisahan sama sekali tidak mempengaruhinya. Tidak apa-apa, alih-alih membiarkan frustrasi atau keraguan muncul, salurkan filosof batinmu, ingatkan diri sendiri bahwa perasaannya bukanlah cerminan dari nilaimu, tetapi cerminan dari perjalanannya sendiri. Tanggapi dengan anggun, mungkin dengan senyum tipis atau pertanyaan bijaksana tentang bagaimana kabarnya. Tunjukkan padanya bahwa kamu telah tumbuh selama masa perpisahan ini, bahwa kamu telah mengembangkan kesabaran, pengendalian diri, dan rasa damai batin yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, jika dia emosional atau bahkan konfrontatif, jangan terbawa oleh badai. Bayangkan dirimu sebagai batu di laut, tidak tergerak oleh ombak yang menerjang di sekitarmu. Dengarkan dengan tenang, akui perasaannya jika perlu, tetapi pertahankan sikap yang sama. Ini bukan tentang mengabaikan emosinya, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu tidak di sini untuk bereaksi terhadap setiap keinginan. Kamu di sini untuk berkomunikasi dari tempat kekuatan dan kesadaran diri. Langkah ini, kemampuan untuk tetap membumi ketika dia mengharapkanmu goyah, adalah apa yang tidak akan dia duga. Kebanyakan orang bereaksi, kebanyakan orang membiarkan emosi mereka mengendalikan. Tetapi bukan kamu. Kamu bermain dengan aturan yang berbeda sekarang, dipandu oleh kebijaksanaan kaum Stoa dan rasa hormat diri. Energi yang tenang dan percaya diri itu magnetis. Itu menunjukkan padanya tanpa kata-kata bahwa kamu telah melakukan pekerjaan itu, bahwa kamu bukan orang yang sama yang mungkin dia tinggalkan atau jauhi sebelumnya. Jadi, apapun reaksinya, ingatlah ini, kamu memegang kendali atas responsmu. Perasaan dan tindakannya adalah miliknya untuk dikelola. Kedamaianmu, kekuatanmu, dan kemampuanmu untuk tetap tenang di bawah tekanan, itulah milikmu untuk dilindungi. Percayalah, tidak ada yang lebih tak terduga dan lebih kuat daripada seorang pria yang tahu bagaimana menjaga ketenangannya, apapun yang terjadi. Nomor 10, teruslah bergerak maju. Dan sekarang, izinkan saya berbagi dengan Anda langkah pamungkas yang benar-benar tidak akan dia duga, fokus pada diri sendiri dengan cara yang bukan tentang bermain-main, tetapi tentang benar-benar merangkul perjalanan Anda sendiri. Bayangkan ini, sementara dia mungkin mengharapkan Anda untuk kembali dengan pesan teks, panggilan, atau beberapa gerakan besar, apa yang tidak dia antisipasi adalah komitmen Anda yang tak tergoyahkan pada pertumbuhan Anda sendiri, tujuan Anda, dan kedamaian pikiran Anda. Ini bukan tentang mengabaikannya atau berpura-pura tidak peduli, ini tentang menyadari bahwa hidup Anda memiliki momentumnya sendiri dan Anda tidak menghentikannya untuk siapapun. Disinilah stoicisme menawarkan kita beberapa kebijaksanaan abadi.
Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Dalam konteks ini, pikiran Anda adalah kompas Anda. Alih-alih membiarkan tindakan atau tidak bertindaknya mendikte bagaimana Anda bergerak, Anda tetap setia pada jalan Anda. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menyendiri, ini tentang hidup dengan rasa hormat diri dan tujuan yang mendalam. Biar saya beri contoh, katakanlah Anda telah berminggu-minggu dalam no kontak, bekerja pada diri sendiri, pergi ke gym, fokus pada karir Anda, menemukan kembali hobi yang lupa Anda cintai. Dia mungkin berasumsi Anda melakukan semua ini hanya untuk memenangkannya kembali. Tetapi inilah putarannya, Anda melakukannya untuk diri sendiri. Ketika dia menghubungi atau melihat Anda lagi, orang yang dia temui bukanlah orang yang dia tinggalkan. Dia akan menemukan seseorang yang berkembang, seseorang yang damai dengan atau tanpa dirinya. Ini kuat karena tidak terduga. Kebanyakan orang setelah no kontak baik bergegas kembali atau mencoba membuktikan nilai mereka dengan cara yang jelas. Tetapi ketika tindakan Anda berasal dari tempat pertumbuhan diri yang tulus, ini bukan tentang membuktikan apapun padanya, ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda cukup, apa adanya Anda. Kepercayaan diri yang tenang itu, magnetis, dan jujur saja, orang yang tepat akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Anda. Mereka akan memilih untuk berjalan di samping Anda atau menjauh, dan Anda akan tahu bahwa itu tidak masalah. Seperti yang dikatakan Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuatan Anda dan terima sisanya seperti yang terjadi. Kekuatan Anda terletak pada bagaimana Anda hadir untuk diri sendiri setiap hari. Sisanya, itu bukan untuk Anda kendalikan. Jadi, langkah pamungkas bukanlah tampilan kasih sayang yang dramatis atau rencana rumit untuk memenangkannya. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana dan lebih mendalam. Anda memilih untuk menjalani hidup Anda sepenuhnya, secara otentik, dan tanpa permintaan maaf. Apakah dia kembali atau tidak, Anda sudah menang karena Anda telah menjadi seseorang yang Anda banggakan, dan percayalah, itulah langkah yang tidak akan pernah dia duga. Pada akhirnya, semua yang telah kita bahas bermuara pada satu kebenaran penting, langkah paling ampuh yang dapat Anda lakukan setelah no kontak bukanlah tentang membuatnya terkesan, ini tentang mengubah diri Anda sendiri. Dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi Anda, menumbuhkan rasa hormat diri, dan tetap membumi apapun yang terjadi, Anda menciptakan versi diri Anda yang tidak hanya menarik, tetapi magnetis. Ingat, no kontak tidak pernah menjadi tujuan akhir, itu hanyalah permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya ada di tangan Anda. Dekati setiap langkah dengan tujuan, kesabaran, dan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang tahu nilainya. Biarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata, ketenangan Anda mendefinisikan kembali narasi, dan pertumbuhan Anda meninggalkan dampak yang abadi. Apakah dia kembali atau tidak, kemenangan yang sebenarnya adalah menjadi seseorang yang berdamai dengan diri sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa hal terbesar yang Anda dapatkan dari video ini? Tinggalkan komentar di bawah dan mari kita mulai percakapan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan membagikannya dengan seseorang yang mungkin membutuhkan saran ini. Dan sebelum Anda pergi, lihat video yang direkomendasikan di layar. Mereka penuh dengan wawasan yang akan membantu Anda menavigasi hubungan dan pertumbuhan pribadi Anda lebih jauh. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terus bangun diri Anda yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.